neraka bagimu. Idealnya Ramadan itu menghantar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada 5 kelompok orang yang justru datangnya bulan suci Ramadan ini malah mengirimnya masuk ke dalam neraka. Berlindunglah kita kepada Allah agar tidak termasuk ke dalam 5 kelompok orang yang dikategorikan sebagai Ramadanmu adalah neraka bagimu. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepakat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia. Bahkan dari 12 bulan yang Allah ciptakan berbarengan dengan diciptakannya langit dan bumi, Allah hanya menyebutkan 4 bulan sebagai bulan yang haram. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Surat Taubah ayat yang ke-36. Dari 12 bulan, dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu 4-nya adalah bulan yang haram. Apaan bulan yang haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Meskipun 4 bulan ini disebutkan bulan haram, tapi namanya nggak disebut di dalam Al-Quran. Dan ternyata satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu, dari ujung sana sampai dengan ujung sana semuanya disebutkan sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Tapi hari ini dari sekian banyak yang hadir, itu yang namanya disebutkan itu saya. Ya, dari sekian yang hadir tadi itu banyak, tapi yang disebutin namanya itu cuma saya. Siapa yang nyebut nama saya? Ustadz tadi. Ya, Ustadz. Itu artinya dari semua nama yang ada di sini, tapi dia nyebut nama saya. Yang lain lah, Pak Waki aja kagak disebut, Pak Haji Uin aja nggak disebut. Itu artinya apa? Dia menempatkan saya sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang dimuliakan karena datang dari jauh dari Pamulang. Makanya dia sebut nama saya. Nah, sama dari 12 bulan itu nggak disebut, tetapi yang disebut hanya 1 bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Itu artinya bulan ini adalah bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan yang paling suci bagi kita umat Islam. Itu makanya Nabi menyebutkan, Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Kalau Ramadan udah datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan terbelenggu. Itu artinya
Ramadan harusnya menggiring kita umat Islam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 5 orang ini ternyata justru dia bisa masuk ke dalam api neraka. Siapa? 1, tukang bohong. Tukang bohong, biar kata dia puasa, puasanya nggak dilihat. Tukang tipu, biar kata dia nggak makan, biar kata dia nggak minum, biar kata dia sholat tarawih, maka Allah tidak punya hajat kepada orang-orang pendusta, kepada orang-orang yang berlaku pembohong. Man lam yada qaulaz zuri wal amila bihi fala hajatan lillahi ayyada'a bima akalahu aw syarabahu. Kata baginda Nabi, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari berbohong, dari berdusta, dan kemudian dia berbuat dengan kebohongannya dan kedustaannya, maka Allah enggak ada hajat dari laparnya berpuasa, Allah enggak ada hajat dari hausnya dia berpuasa. Kenapa? Karena ketika berpuasa dia berbohong, dia berdusta, maka justru bohong dan dustanya lah yang akan menggiringnya masuk ke dalam api neraka. Man kazzaba wa huwa yadhab dakhalan nar wa huwa yabki. Siapa yang ketawa ketika berbohong, siapa yang ketawa ketika berdusta, maka dia bakalan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan menangis. Nah, itu makanya kalau lagi puasa nggak boleh bohong. Kalau lagi puasa jangan berdusta. Kalau lagi puasa nggak boleh nipu. Kalau lagi puasa nggak boleh cipoakin orang. Kalau lagi puasa nggak boleh ngibul. Ya, nggak boleh ngibul. Bohong itu boleh cuma di 3 tempat. Bohong itu boleh, tapi hanya di 3 tempat. 1, lagi perang. Perang boleh bohong. Ya, Nabi sendiri menggunakan siasat tipu daya ketika hendak menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah dikepung oleh umat Islam, tiap bukit dipasang obor, ya, sebagai bagian daripada siasat. Boleh di dalam pertempuran. Yang kedua, boleh kita berbohong kalau mau menyelamatkan nyawa orang. Itu boleh. Daripada orang dibunuh nih, ya, boleh kita ditanya, lihat nggak si A lari ke sini? Bilang aja enggak apa-apa. Ya, padahal kita ngelihat dalam rangka melindungi nyawanya. Dan yang ketiga, boleh bohong sama siapa? Pak, boleh bohong sama siapa? Sama istri, sepakat. Ya. Jadi tempat untuk kita sering-sering bohong emang sama istri. Karena kalau kita jujur sama istri, bercerai. Lah, kalau jujur-jujur banget, nggak usah jujur-jujur banget. Ya, kenapa? Karena untuk harmonis, untuk menjaga kebersamaan, boleh saling berdusta. Dalam hal apa? Cumbuan. Dalam hal apa? Rayuan. Dalam hal apa? Masakan. Dalam hal apa? Busana. Boleh nggak apa-apa kita berbohong. Ya, misalnya dia nanya nih, kulitnya hitam gini, udah hitam, dia pakai baju warna oranye, misal, ya, oranye, terus jilbabnya warna kuning, ya. Kan dia keluar dari rumah, dia nanya dari keluar dari kamar, ayah, gimana ayah? Ya, tuh bapak boleh tersenyum, masya Allah, boleh. Boleh, kenapa? Dia jadi senang, ya. Padahal mah di dalam hati kayak cek mania. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Dalam rangka menjaga yang namanya keharmonisan, ya. Misalnya istri
mohon maaf ya, mungkin karena seperti Aisyah itu kan, Aisyah lomba ya, suka lomba lari kan sama Rasulullah. Rasulullah itu suka lomba lari di depan masjid sama Aisyah kalau pagi itu, ya. Dan Rasulullah itu ya sering ngalah. Jadi kalau lomba lari Pak sama makanya bohong boleh kalau sama istri itu. Rasulullah ngalah dia, sehingga Aisyah senang dia. Besok olahraga lagi, tapi suatu hari Aisyah kalah di dalam lomba lari dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Aisyah badannya gemuk. Ya, tapi Rasulullah tetap menghiburnya. Besok nanti akan bisa memenangkan lomba lari, ya. Jadi kalau istri gembrot, gendut, itu nggak apa-apa. Tetap kita akan bilang, Masya Allah cantiknya, nggak apa-apa. Itu di dalam rangka membangun keharmonisan. Nah, yang nggak boleh, ya, yang nggak boleh nih, ya, yang nggak boleh adalah jual pertama, isinya pertalite, ya, itu namanya penipuan, bohong. Saya kalau pengecer yang di depan tuh, yang jualan pakai botol-botol, dia ngoplos, saya maklumin. Bibirnya suka pada ngoplos, nggak apa-apa, dia mau men-seliter 2 liter. Wih, ngoplos, ampun dah, bangsa kita kalau mau bangkrut bisa bangkrut beneran ini, ya. Yang ini nggak boleh, ya, itu yang besar-besar, ya. Jadi hadirin sekalian, yang pertama itu pendusta, pembohong, penipu. Ramadan ini boleh jadi akan menghantarkannya masuk ke dalam api neraka. Ya, pembohong, pendusta, penipu, bukannya masuk surga gara-gara Ramadan, boleh jadi dia bakalan menangis dalam keadaan masuk ke dalam api neraka. Yang kedua itu adalah al-laghu war-rafas. Siapa al-laghu war-rafas? Ya, Nabi mengatakan laisa siyam bil akli wasyurbi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar makan, bukan sekedar menahan makan dan sekedar menahan minum, ya, tetapi innamasiyamu billahwi warrafas. Tetapi yang disebut dengan orang berpuasa, kata baginda Nabi, adalah orang yang menahan dirinya dari perbuatan yang sia-sia dan menahan dirinya dari perkataan yang ropas. Ropas itu keji. Ya, jadi kalau lagi puasa, perhatikan, jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada gunanya, itu nggak boleh. Jadi Ramadan itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu makanya tidur itu dianggap positif. Tidur aja itu dianggap sebagai positif, bahkan dianggap sebagai berpahala. Tapi jangan mengerjakan hal-hal yang sia-sia, nggak ada gunanya di bulan Ramadan ini. Saya mau nanya nih, kalau mancing di bulan Ramadan sia-sia nggak? Kalau mancing di bulan Ramadan, ayo, kan banyak tuh yang pada mancing di bulan Ramadan. Ya, ayo mancing di bulan Ramadan. Ini ada seharian, ya. Ibu saya juga ada. Bapak dan Ibu, kalau dia mancingnya liburan, ingin melepas, namanya inhibisi. Inhibisi itu pelepasan, penat bekerja, ya boleh. Mancing itu sekedar sebagai hiburan. Yang nggak boleh hiburan mancingnya rutin. Mancing kok bisa rutin begitu ya? Setiap Sabtu, setiap Minggu. Kalau setiap Sabtu mancing, Minggu mancing, itu mah bukan inhibisi, itu bukan hiburan, itu mah menghindar dari istri di rumah. Kagak mau lama-lama di rumah, ya. Nah itu nggak boleh. Jadi boleh mancing asal dia yang hiburan. Tapi ambil pelajaran dari orang yang mancing. Apaan pelajarannya? Pelajarannya adalah dari orang mancing itu,
orang yang menunggu sesuatu dengan lama belum tentu dia akan mendapatkan apa yang dia tunggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang nungguin apapun itu lama belum tentu dapat. Contohnya orang mancing, emang semua orang mancing dapat? Enggak, ada yang lama banget seharian, ternyata nggak dapat. Nah, di dalam kehidupan ada yang sabar banget, nungguin anak perawan, dapat. Ada yang kagak dapat dan ada yang dapat. Itu pelajarannya dari orang yang mancing. Tapi semua orang yang mancing, saya lihat pantatnya lebar. Oh, dia duduknya lama begitu, ya. Dan bang ibu-ibu beruntung kalau punya suami yang tukang mancing. Rata-rata sabar orang mancing itu, beneran. Heh, ibu kalau punya laki tukang mancing, getok aja pakai centong dia diem. Itu tukang mancing. Kenapa? Ya, dia mah bikin umpannya juga lama. Dan dia kalau udah itu tuh sabar banget ya. Nah, itu makanya sekali lagi jangan mengerjakan yang sia-sia. Yang kedua itu yang ropas. Ropas itu kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang di benak laki-laki itu terhadap perempuan, itu ropas. Itu udah ropas tuh. Dia yang ada di benak kita tentang perempuan bagi laki-laki itu, nah itu namanya ropas. Itu nggak boleh di dalam bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, ropas itu bisa melalui mulut, omongan. Yang ketiga, ropas itu melalui mata, scroll tuh. Ya, tuh yang ada di situ tuh, yang ada di HP. Makanya disetting Pak di HP itu. Jangan semua yang muncul itu langsung on. Disetting di HP-nya. Ya. Di HP itu ada settingan untuk video, untuk Facebook, tidak langsung on kalau kita nggak klik. Kenapa? Karena dia kadang-kadang muncul begitu aja. Kalau kita nggak setting, maka dia akan on. Tapi kalau kita setting, maka ada tapi nggak bakalan on. Nah, ini penting sekali ya. Kalau di sana misalnya ternyata ada muncul, kita nggak sengaja, itu karena kita nggak setting. Maka kita setting biar dia nggak on. Karena kalau kita nggak setting, bapak-bapak, begitu kita buka, kita kan senangnya tuh pada melihat short ya, short video tuh pada seneng. Iya, iya beneran, yang lucu-lucu, wah gitu ya. Akhirnya gini, dan dia akan apa saja. Kalau dia nggak disetting, maka dia akan on. Mohon maaf. Ketika ada penyanyi dangdut on, kita tanpa kita klik dia on, maka dia akan nge-link dengan link-link yang lain yang terhubung dengan penyanyi-penyanyi dangdut. Jika penyanyi dangdutnya seronok pakaiannya, maka dia akan nge-link juga dengan semua yang sifatnya seronok. Dan kemudian iklan-iklannya juga akan membuka jendela-jendela kita di HP itu. Nah, di sanalah kalau kita lagi puasa karena kita nggak setting, begitu dia muncul, lah, nggak ada orang. Di pojokan semua yang di pojokan begitu gimana? Itu dia tuh, makanya di setting. Nah, lagi Ramadan nggak boleh tuh yang begitu-begitu ya. Kenapa? Nanti bisa mengiring kita masuk ke dalam api neraka ya. Yang keempat, tadi udah kita anggap 3. Yang keempat adalah yang puasanya enggak ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan semata-mata mencari ridhonya Allah, maka dosa-dosanya semua diampunkan oleh Allah. Tapi ada 3 orang nih, nanti amalnya kayak kertas. Nanti nih orang di hari kiamat yang amalnya kayak kertas, digini-giniin ya sama Allah, dilipat-lipat. Amalnya dilipat-lipat, puasanya, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, ilmunya, dilipat-lipat, kemudian dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, kemudian dicampakkan di mukanya. Nih sholatmu,
nih puasamu, nih zakatmu, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia waktu puasa, waktu zakat, waktu sedekah, waktu sholat bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Maka kata Allah, minta sono ganjarannya kepada yang lainnya. Nah, makanya puasa kita harus semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh di depan dong, hordeng tuh. No. Sekarang udah nggak ada orang dong. No, yang ada hordeng dong. Kemarin penuh kali ya? Penuh nggak tuh? No. Nah, sekarang ada orangnya nggak dong? Nah, itu malam kemana? Lagi baru malam keberapa? No. Nah, ini penting sekali berangkat dari sini. Ini artinya yang dari ujung sini sampai ujung sana, ini semuanya termasuk yang ikhlas. Sampai dengan malam ini, ya, mudah-mudahan sampai dengan malam terakhir ini nggak kurang nih, ya, semuanya tetap istiqomah. Nah, yang kelima ini yang paling berbahaya, bangkrut bener-beneran. Nabi pernah mengatakan, atadruna manil muflis. Para sahabat ditanya, kalian tahu nggak siapa yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu bina man la dirhamalaha wala mata. Orang yang bangkrut itu yang nggak punya duit ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala haji, bawa pahala sedekah, semua pahala dia bawa. Tapi di sampingnya dia ikut juga orang yang dicaci maki, ikut juga orang yang dituduh, ikut juga orang yang hartanya dimakan, ikut juga orang yang darahnya diambil. Dan 4 orang ini nanti akan mengadu kepada Allah, saya pernah dijelek-jelekin sama dia, maka amalnya saya minta. Kata yang hartanya diambil, harta saya dulu diambil, sekarang saya minta amalnya. Kalau amalnya udah habis, keburukan 4 orang ini ditimpakan kepada orang yang melakukan yang namanya tadi itu membawa kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut. Nah, Bapak dan Ibu, ya, jangan kita menjadi 5 orang ini. Ular sama ulat, bedanya huruf R sama huruf T. Ular belakangnya R, ulat belakangnya T. Dua-duanya sama-sama melata, dua-duanya sama-sama puasa, tapi hasilnya beda. Coba lihat ular. Ular puasa, begitu dia puasa, dia ganti kulit. Kulitnya mah ganti, bisanya ganti nggak? Itu ular, dia udah ganti baju, udah ganti kulit. Bisa mah tetap aja bisa, nyatok mah tetap aja nyatok, ngebunuh mah tetap aja ngebunuh. Tapi ulat begitu dia puasa, ya, begitu dia puasa, awalnya makan daun-daunan, tapi begitu dia puasa, kulitnya berubah, bentuknya berubah, perilakunya berubah, yang dimakannya juga berubah. Kenapa? Karena ulat setelah puasa dia jadi apa? Kupu-kupu. Padahal cuma beda R sama T doang. Pertanyaannya nanti setelah puasa 1 bulan, kita mau jadi ulat apa mau jadi ular? Iya, lah kagak ada enaknya, ulat kagak enak, ular kagak enak. Tapi kalau kupu-kupu, nih semuanya demen ini sama kupu-kupu. Nih semuanya senang sama kupu-kupu, apalagi bapak-bapak. Ya. Kalau di rumah ibu ada kupu-kupu, kalau di rumah bapak-bapak ada kupu-kupu, itu namanya rumahnya sehat. Berarti oksigen masih bagus. Kalau kita makan, kalau ada kupu-kupu berarti ada, bukan, itu oksigennya bagus. Makanya kupu-kupu masuk. Kalau oksigennya nggak bagus, dia nggak mau masuk. Ya, kita mau begitu ada kupu-kupu, kupu-kupunya yang tetek, yang gede. Wah,
kamu pun ada hubungannya ya. Jadi kalau oksigennya bagus, kupu-kupu masuk. Oksigen mau lebih bagus lagi kalau di rumah kita ada kunang-kunang. Kalau dulu kan kita masih ngalamin di sini ada kunang-kunang. Kenapa dulu di sini ada kunang-kunang? Sebelah sono Haji Amsir. Haji Amsir itu SD. Salak, capi, duren, rambutan itu masih penuh. Sehingga ada kunang-kunang dia. Sebelah sononya masih ada sawah tuh. Ya, di kebun saya itu dekat Al-Arom itu, makanya sini bagus. Air kali, saya ini kalau mau makan sama ayah saya waktu itu, ayah saya kan tukang nyari ikan juga tuh. Saya turun di gerujukan Pak Edi. Pak Edi tadi almarhum istri meninggal ya sini ya. Katanya tadi saya baru dengar. Terus saya turun tuh dari gerujukan itu tuh, sama ayah saya tuh nangkepin ikan tuh dari sini naik gerujukan naik ke Pokangan. Naik bisa nggak tuh di Al-Arom itu dapat ikan 2 ember. Banyak. Udang, sepat, sili. Anak sini mana tahu ikan sili? Ya ikan bogo, wah betik, betok, lele, bocolan. Bawa sini tuh. Nah, kenapa? Udaranya bagus, kunang-kunang masih ada. Di kita kalau ada kunang-kunang ada apaan? Ada gituan. Padahal kunang-kunang itu oksigennya lebih bagus lagi. Nah, jadi mari sama-sama 1 bulan kita puasa, kita ubah diri kita. Nanti tanggal 1 Syawal kita akan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari atas tempat ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, 25 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.